Nah, cara mengontrolnya kalau di saya, ya kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau menanggapi hal-hal yang tidak membangun saya, gitu. Tapi saya kalau ada sindiran, ya saya diem aja. Terus saya selalu membuat memancing dia untuk ketawa lagi, gitu. Jadi tidak berlarut. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan di teks itu lupakan saja, gitu. Tidak usah diperpanjang. Mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Mungkin saya kirimkan gambar atau saya kirimkan video, ya gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Scout Podcast. Perkenalkan, nama saya Valentina dan bersama partner saya Justina. Di kali ini kita akan membahas podcast tentang dampak kewajaran sindir menyindir media sosial. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yaitu Bu Sere. Hai. Selaku dosen pengampu mata kuliah hukum dan media pers, dan ada Mas Mikael. Halo. Selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dampak media digital. Selamat datang Ibu dan Mas. Halo. Hai. Terima kasih ya udah diundang nih Pak Michael juga. Iya. Luar biasa ini. Saya biasanya di kelas dipanggil Mas. Oh, Mas lebih ya. mudah. Oh, iya. Biar nggak kagok nanti. Kalau saya enggak ya. Jadi Iya. kita mengundang Mas Michael sama Bu Terima Sere. kasih. Ini susah banget nih guys nyari jadwalnya, ini menyamakan jadwalnya, sangat sibuk banget mereka. Oke. Manusia terkadang memiliki komunikasi satu sama lainnya agar bisa saling mengungkapkan gagasan, perasaan maupun keinginan yang tentunya melalui instrumen komunikasi yang dinamakan bahasa. Penggunaan bahasa secara lisan ataupun tulisan tidak hanya dijumpai pada komunikasi antara individu, tetapi juga dijumpai pada media sosial. Penggunaan sosial dapat berinteraksi, berpartisipasi, dan berbagai konten. Dengan media sosial, masyarakat lebih praktis dan mudah dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan berupa informasi, ide, dan juga gagasan. Nah, tapi tidak semua pesan atau informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik karena sering terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat. Bahkan tidak jarang kita jumpai terjadinya konflik dan perselisihan di mana-mana. Konflik yang terjadi itu bahkan carut-marut dalam bidang hukum, politik, dan lain-lain. Banyaknya demokrasi yang terjadi saat ini pun merupakan wujud dari komunikasi yang tidak efektif. Iya bener banget nih Lain, dan dalam menanggapi suatu berita, isu, ataupun konten, media sosial itu menjadi sarana yang sangat bebas ya dalam menyampaikan, mengekspresikan pendapat dan pemikiran masyarakat tersebut. Nah, situasi yang demikian ini, manusia seringkali nggak mau mencoba untuk memahami orang lain dan mengungkapkan isi pikirannya sesuka hati mereka, sehingga lahirlah bahasa-bahasa yang berfungsi untuk menyindir satu sama lainnya. Nah, jadi sindiran itu apa sih? Nah, sindiran itu ya guys, itu sebenarnya adalah bentuk ungkapan yang menggunakan kata-kata atau kalimat dengan maksud tersembunyi atau tidak langsung untuk mengandung kritik atau ejekan terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, sindiran itu sering digunakan untuk menyampaikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan tanpa menyebutkan hal tersebut secara langsung. Nah, jadi sindiran itu kan dia tidak menyebutkan hal tersebut secara langsung. Tapi setahu kita nih ya, kalau sindiran itu kan sebenarnya gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu ada namanya majas sindiran. Nah, majas sindiran itu kan ada ironi, satire, sarkasme. Mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran atau bertanya-tanya nih. Jadi majas sindiran sarkasme itu kan dia gaya bahasa sindiran yang menggunakan kata-kata kasar, pedas, negatif, dan bertujuan untuk menyakiti orang lain. Biasanya majas ini tuh berupa cemooh atau ejekan. Nah, sebenarnya saya sama teman-teman yang lain mungkin juga penasaran, majas sarkasme itu apakah sama dengan penghinaan? Jadi kata-kata sindiran sarkasme apakah sama dengan sebuah penghinaan? Karena kalau dilihat dari contoh-contohnya, itu kan langsung seperti menghina dan ngata-ngatain gitu ya, Mas. Nah, menurut Ibu sama Mas Michael gimana nih?
Mungkin mungkin itu dulu. Ladies first. Ya, Ya. ya kita ketahui ya kalau sudah kakak menyindir itu berarti menyakiti hati ya, menyakiti hati, kemudian membuat orang itu akan menjadi apa ya, menjadi bahan pikiran yang terus menerus karena disindir ya, apalagi sudah menggunakan media sosial ya, menggunakan media sosial. Antara penghinaan sama sarkasme tadi ya, sebenarnya bisa dikatakan sama ya, sama. Karena kenapa? Sarkasme itu kan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ya, kemudian juga membuat atau menyampaikan sindiran-sindiran halus tetapi menyakitkan ya, seperti itu. Nah, kalau dikatakan itu sama atau tidak, ya sama saja itu menghina ya, menghina hati, menghina perasaan kita ya. Tetapi bagaimana cara kita mengerem saja sebenarnya, mengerem saja, karena dunia maya ini kan dunia yang panas, ganas ya. Nah, kalau kita tidak mengontrol ya, kalau kita tidak mengontrol nggak akan bisa kan, nggak akan bisa, itu akan serang menyerang terus ya gitu. Ya jadi saya sampaikan antara penghinaan dengan sarkasme itu ya 11-12 itu ya, 11-12. Gimana Pak Michael? Iya. Tadi kan Justina bilang sarkasme, satir gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif kehidupan sosial kita, Indonesia itu kan negara demokrasi ya. Nah, satir itu salah satu instrumen untuk menyampaikan kritik sebenarnya. Jadi satir itu bisa-bisa saja gitu ya. Tetapi jangan jatuh pada sarkas. Ya, begitu ya. Satir misalnya para komika misalnya gitu kan, melucu tapi kemudian menyindir gitu ya. Jadi konflik nanti. Gitu ya. Dia menyindir tetapi sejauh sindiran itu memang adalah sebuah kritik yang konstruktif, membangun, ya itu baik. Tapi kalau misalnya Justina jadi komika gitu ya, terus ngata-ngatain saya atau Ibu Sere, itu sudah sarkas, gitu ya, itu sudah negatif begitu ya, itu mungkin ya. Jadi berarti intinya sarkasme dan menghina itu sebenarnya yang tadi Ibu bilang juga 11-12 ya, tergantung ya. Situasinya ya, situasinya. Artinya bahwa kita nggak jadi manusia nggak bisa kalau nggak mengkritik. Iya, betul. Kritik itu kan tadi disampaikan ada yang bisa membangun kita kan, ada juga yang tidak gitu. Tapi kritik yang mungkin menyakitin hati ya jangan sampai kita ucapkan di depan umum ya, mungkin bisa secara personal gitu. Mungkin bisa dibedain begitu ya, dibedakan ketika saya dalam suasana satir menyindir Valen misalnya begitu ya. Tapi tentang mungkin hal-hal kinerja yang tidak baik dilakukan oleh Valen misalnya, itu bisa. Tetapi ketika mengkritik sudah menyerang karakter orang, pribadi orang gitu ya. Itu sudah tadi ya, sarkas. Jadi udah paham. Jadi gimana Bu, mungkin cara menyikapi seseorang jika orang itu kita secara sarkas itu gimana Bu? Kadang kan tiap orang beda-beda nih ya. Misalkan saya nih, nggak apa-apa udah disindir kayak gimana pun ya ngerti mungkin itu orangnya kayak gitu, atau pindah dalam sedang dalam situasi atau kondisi yang nggak enak atau gimana Bu, itu cara menyikapinya. Kembali ya, ini kita kembali kepada personil sebenarnya, perilaku ya, perubahan perilaku itu kan berbeda. Dari manusia A sampai Z itu kan berbeda-beda. Antara saya dengan Pak Michael ini beda ya, perilakunya berbeda ya. Tapi pada saat ketemu hai gitu ya. Tapi pada saat kita di grup gitu ya, bisa saja kan terjadi tektokan yang panjang kan, tektokan yang panjang. Nah, di tengah-tengah perjalanan chatnya kita itu bisa saja menyindir perasaan kita. Nah, cara mengontrolnya kalau di saya ya, kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau menanggapi hal-hal yang tidak membangun saya gitu. Tapi saya kalau ada sindiran ya saya diam aja, terus saya selalu membuat memancing dia untuk ketawa lagi gitu. Jadi tidak berlarut. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan di teks itu
lupakan saja gitu, tidak usah diperpanjang. Mencairkan suasana ya, mencairkan Bu, ya, suasana. betul. Mungkin saya kirimkan gambar atau saya kirimkan video ya gitu ya, seperti itu aja triknya saya. Jadi memang itu hal-hal yang yang sudah biasa kita terima sih ya. Saya juga pernah menerima ya sindiran-sindiran, tapi pada dasarnya sindiran itu kok ibu sekarang gendutan sih kayak gitu. Ya kan, ibu kok gendutan sih kayak gitu, cibi-cibi kan kayak gitu. Jadi ya ada juga ada yang merasa tersinggung kan kayak gitu. Tapi kalau saya mah aku seneng aja gitu. Berarti memperhatikan saya kan itu dari nilai positifnya ya. Oh, memperhatikan saya ini mahasiswa ada yang memperhatikan saya, seneng jadinya saya gitu. Jadi ambil yang positifnya aja sih Pak Michael. Dan dunia itu tidak berakhir kalau orang nyindir kita, ya. Jadi hidupmu nggak akan hancur juga kalau misalnya kamu menerima sindiran. Tetapi ketika kamu membiarkan itu masuk ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu, itu yang akan menghancurkan, gitu ya. Kita harus tahu bahwa hidup sosial kita hidup dengan banyak orang begitu ya, ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka begitu ya. Sejauh mana kita protek saja, protek orang mau konstruktif terhadap kita, membangun diri kita ya welcome. Kalau enggak kayak dibilang Ibu Sera tadi, bawa bercanda aja karena orang happy itu tuh umur panjang. Iya. Ngapain jadi stres ya Bu ya? Iya. Nah ini Bu, jadi mungkin dari saling sindir-menyindir itu kan sebenarnya hal yang sepele ya Bu ya. Tapi itu kadang kita lihat juga di media sosial itu menjadi sebuah cikal bakal orang jadi konflik. Seperti kayak yang artis-artis juga itu kayak si siapa Nikita Mirzani itu kan ada tuh dia menyindir orang lalu Nikita Mirzani tuntut seperti itu. Nah itu jadi dampak dari sindir menyindir itu apa sih Bu kalau kita selain yang kita tahu nih? Menurut Ibu apa tuh yang dampak yang terjadi ya akan menjadi konflik ya, karena kenapa sindir menyindir, dan pada saat itu mungkin bisa merem ya, tapi pada saat tiba di rumah atau di dalam perjalanan dia pulang gitu akan terbawa dengan suasana galau lagi lagi, karena akan mengingat kan, namanya kita kan memorinya akan terulang lagi kan, oh ya tadi seperti ini, aduh gimana sih kok dia bisa ngomongin saya seperti itu sih ya, jadi pasti bicara kayak gitu, lalu dia mencari temannya untuk diajak bicara, itu kenapa sih dia si A ini begini ya sama saya, pasti dia mencari teman yang bisa dia sampaikan secara frontal ya, jadi dia kuat karena ada teman bicaranya kayak gitu. Tapi dia kalau tidak bicara, dia tidak mengeluarkan, mungkin rasanya dia akan stres sendiri gitu. Iya, nah saya pengalaman seperti itu, mahasiswa itu biasanya begitu, jadi kalau ada sindir menyindir pasti ngadunya ke saya kan, ngadunya ke saya, jadi teman curhat saya nih jadinya. Jadi kita harus menampung, dan saya sebagai dosen, sebagai yang dituakan sama mereka ya selalu saya menetralisir gitu, tidak pro sana, tidak pro sini gitu ya, tapi bagaimana menetralisirkan sehingga mereka bisa bersatu lagi, baikan lagi, kemudian ceria lagi, itu aja sih tujuannya gitu. Kalau untuk Mas Michael? Ya kalau misalnya dikatakan soal sindir menyindir dampaknya, jangan salah loh, orang kalau sindir kalau psikisnya lagi jelek banget gitu ya, lagi buruk, efeknya bisa buruk, orang bisa bunuh diri, stres, depresi gitu ya. Tetapi balik lagi sebenarnya kan ya, podcast ini kan kita mau menemukan solusi begitu ya, titik terang buat teman-teman yang dengerin ini begitu ya, bahwa kalau kita sindir menyindir antar tetangga di satu lingkungan, misalnya ibu nih disindir oleh tetangga sebelah kiri kanan gitu ya, itu mungkin sebelahan rumah, tapi sekarang kan era digital, orang menyindir bukan hanya lewat mulut tersebar melalui telinga para tetangga yang sedikit itu gitu ya. Sekarang orang menyindir seperti yang dikatakan Justina tadi, Nikita Mirzani misalnya nyindir tapi nge-tweet. Oh sekarang bukan nge-tweet tadi ya, nge-X gitu ya. Sekarang Twitter jadi X ya. Nge-X, terus nulis atau komentar di Instagram begitu ya. Dan itu tersebar. Bukan hanya satu RT, tapi satu Indonesia gitu ya. Kemudian hal-hal seperti itu mendukung bagaimana orang depresi itu secara maksimal.
kalau dia tidak bisa menerima kritikan itu. Nah, kalau saya sih pandangan saya bahwa kembali kepada ini kan mahasiswa komunikasi ya. Iya. Belajar komunikasi itu kita bagaimana menghayati sungguh-sungguh cara-cara berkomunikasi yang positif gitu ya, yang membangun gitu ya. Jadi berkomunikasi, jadi jangan kemudian anak komunikasi tapi cara berkomunikasi misalnya tidak dilatih untuk berkomunikasi Percuma. dengan baik begitu ya. Menjadi problem solver. Iya, problem solver, menjadi teladan buat anak-anak atau orang-orang yang tidak studi komunikasi. Saya selalu bercanda gini, masa sih kita orang-orang komunikasi nggak bisa berkomunikasi dengan baik misalnya begitu ya. Kita tahu perasaan Valen misalnya lagi begini, masa sih saya anak komunikasi lalu tidak berpikir untuk nggak usah deh mau ngomong kayak begitu gitu ya. Seharusnya kan hal-hal seperti itu. Karena kuncinya Justina, Valen dan Ibu Sera juga bahwa dialog, bicara satu sama lain, komunikasi, saling pengertian itu hanya bisa dibangun oleh orang yang terliterasi, orang yang berpendidikan. Kita nggak bisa mengharapkan orang yang ada di pinggir jalan nyapu tapi juga dia mungkin tidak punya background pendidikan yang baik untuk bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Justru kita ini yang harus menjadi agen-agen. Kita yang menjadi contoh. Ya. Dan kita bisa membedakan, kita tuh anak komunikasi ya, apa bedanya dengan yang lain gitu. Dan terhadap hal-hal yang kita lihat misalnya di sosial media, ada orang nyindir, belak-belakan ngomong, ya kita bertanya, dia sekolah apa sih dulu? Gitu. Bukan mau merendahkan, tetapi coba kamu refleksikan lagi. Saya dulu diajar Ibu Sere, diajar Mas Michael, kok cara berkomunikasi saya kayak begini gitu. Refleksikan gitu. Seperti itu. Iya, tapi saya punya satu pertanyaan kepada Bu Sere dan Mas Michael ya. Gimana caranya anak introvert untuk bisa gabung dalam anak komunikasi ini? Kan dia yang jarang ngomong, apa-apa sendiri, kan lebih Cara sendiri bersosialisasinya, bergaulnya. Nah ini tanya Bu Sere. Bu Sere lebih banyak teman. Tipsnya. Kalau introvert itu manusia ya yang tertutup dan dia tidak pernah mau berani untuk mengungkapkan rasa dan perasaannya ya, bahkan dia permasalahannya hanya untuk dia sendiri, dia tidak mau menyampaikan ke siapa-siapa. Nah, cara kita untuk mengatasi hal demikian contohnya begini ya. Ibu punya 30 mahasiswa, di antara 30 mahasiswa itu ada beberapa yang introvert, ya kan? Tapi bagaimana cara saya mengetahui bahwa ini adalah anak yang introvert, ya kan? Berarti saya mencoba menggali mereka satu persatu, bukan bertanya, tetapi pada saat kita di Zoom akan ketahuan ini orang introvert, atau mungkin dalam per kelompok itu mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Tidak aktif itu bukan berarti dia tidak mau bertugas atau dia tidak mau kontribusi ya, mungkin karena introvertnya itu gitu. Karena apa? Karena dia merasa saya tidak perlu bergabung sama yang lain, tapi yang penting saya kontribusi di belakang layar lah, katanya kayak gitu. Nah, hal yang seperti itu, saya dengan trik saya akan menghubungi orang tersebut. Dengan cara apa? Saya rajin untuk chat. Nah, saya tidak pernah lelah untuk chat mahasiswa yang introvert. Itulah Ibu Sere ya. Jadi saya tidak pernah lelah untuk dia mau berbicara. Kamu kok ini ada kerjaan tapi kamu beres terus loh. Nanti kamu bisa nggak temuin ibu? Nah, ibu itu selalu mancing begitu. Ibu selalu mancing. Oh iya Bu, dia senang dan bangga jika ada teman yang mau diajak untuk bicara kayak gitu. Nah, biasanya teman itu orang ekstrovert sama introvert. Kalau ekstrovert mendekati orang introvert, itu harus pancingan dari orang ekstrovert yang harus datang ke orang introvert gitu. Tapi kalau kita orang ekstrovert yang egois, dia orangnya tidak, ini orangnya kaku katanya gitu, nggak mau bicara katanya gitu. Terus dia jaga jarak kayak gitu. Nah, itu salah orang ekstrovert gitu. Kalau tipe-tipe kita nih orang ekstrovert ya Mas Michael ya. Karena saya sering bicara sama Ibu Sere. Ya, jadi hal-hal seperti itu saya harus menggunakan pancingan kayak gitu ya. Strategi berkomunikasi itu ya banyak ya, kita dengan cara persuasif kita supaya
supaya orang itu menjadi sahabat kita, jadi tenang untuk nyaman, buat dia nyaman dulu deh. Kalau orang introvert itu begitu, kita buat dia nyaman, rangkul dia dulu ya. Kadang kalau kita salaman juga saya dengan menggunakan bahasa tubuh yang berbeda. Kalau saya salaman, kalau sama yang orang extrovert saya salaman, gitu. Tapi kalau saya tuh nggak mau diginiin. Tapi kalau orang introvert saya salam, tapi saya pundaknya saya giniin. Itu kebanggaan dia kayak gitu ya. Jadi punya trik lah semua. Saya rasa kita bagaimana sih cara kita untuk merangkul saja ya, merangkul dan ajak dia untuk menjadi teman dan sahabat kita aja kayak gitu. Tidak membedakan ini dosen, ini mahasiswa kayak gitu. Tapi semua saya anggap itu adalah sahabat-sahabat saya semua. Itu aja. Jadi kita yang harus bisa lebih merangkul yang introvert ini. Betul. Jadi kita yang datang lah kayak gitu. Kasihan ya kalau Kasihan, introvert benar. kalau dijauhin kasihan ya. Itu lah yang Tapi juga orang introvert itu harus harus berupaya. Iya. Jangan kemudian merasa buntu karena saya introvert, Iya, saya nggak betul. bisa bersosialisasi. Harus percaya diri. Betul. Seandainya pun tidak ada kepercayaan diri, misalnya Valen itu introvert, contoh saja misalnya, "Aduh kok saya malu gitu ya ngomong ke Mas Michael, Mas ini gini malu gitu ya." Coba kamu berupaya menggali potensi-potensi tersembunyi di dalam dirimu yang tadi dibilang Ibu Sere misalnya. Oh, anak ini nggak mau aktif kalau dalam kerja kelompok, dia pengennya di belakang layar begitu. Kamu maksimalin aja posisi kamu di belakang layar itu begitu. Dengan itu apapun yang tersembunyi itu kalau ada pepatah bilang apapun yang tersembunyi kalau dia memang kristal pasti akan bersinar. Iya, betul. Iya. Gitu ya. Jadi nggak perlu menonjolkan dirimu di depan banyak orang. Lakukan saja apa yang tersembunyi itu pasti, walaupun dia tersembunyi akan dilihat. Iya, betul. Jadi cahaya. Jadi Betul. cahaya. berarti yang introvert juga sebenarnya harus tahu diri ya Bu. Jadi karena saya introvert, saya seharusnya punya peran, Iya. tapi walaupun di balik layar, tapi harus tetap saya punya peran. Betul. Tadi kan dikatakan Ibu Sere itu kan cara mendekati orang introvert. Iya. Kalau saya tadi memberikan bagaimana orang introvert itu juga belajar menjadi maksimalis Iya, gitu ya. betul. Iya. Jadi dua arah. Iya. Dua arah, nggak boleh cuma kita deketin Iya, terus, kamu nggak berusaha. Gitu aku kan kayak Iya, iya. Yus katanya kan orang introvert, gak gitu. Lihat aja cara ibu ngechat Yus kalau di grup ya kan, kalau di personil kita itu jadi teksturnya panjang kayak gitu. Akhirnya terkorek sendiri kan gitu. Nama-nama ibu psikolog kayaknya. cocok juga Bu, pegang tipsnya. Aduh, banyak belajar lah. Kita kan berbagi di sini ya, berbagi. Nah ini Bu, jadi kan kalau misalkan kita seseorang menyindir kita, tapi orang itu sangat tersinggung dengan kata-kata Ucapan ucapan kita. kita, nah itu kan mereka boleh melaporkan ke pihak yang berwenang, tapi tetap harus katanya ada yang menilai konteksnya itu seorang ahli. Tapi kalau misalkan seorang ahli itu udah menyatakan kalau konteksnya itu tidak patut untuk dilaporkan, nah itu tapi si pihak korban ini tetap ngeyel gitu, saya memaksa, itu gimana Bu? Karena dia sudah sangat tersinggung. Oke, baik. Teks yang keluar, apapun teks yang keluar di media sosial itu sudah bisa dikatakan sudah masuk ke ranah hukum ya sebenarnya. Ranah hukum seperti ini. Ada yang mencemarkan nama baik, misalnya menyampaikan fitnah, kemudian menyebarkan isu tentang A dan B misalnya ya, kemudian hujatan-hujatan yang seperti dibully di media sosial ya. Nah itu saya rasa pantas untuk kena pidana ya Mas Michael ya. Jadi di sini kita harus ngapain? Oh ya, baiknya kita kalau saya pribadi, karena memang sudah pernah juga sih hal-hal seperti ini dialami sama saya ya. Tetapi saya mencoba untuk menetralisir gitu. Masyarakat yang tahu kita kan ya. Jadi kalau yang tidak tahu mungkin dia akan masuk ke area itu dan dia mencoba akan senang kalau kita tidak melapor. Gitu. Dia akan senang dan seperti tidak ada efek jerah ya, tidak ada efek jerah. Jadi langkahnya ya memang harus ke ranah pidana ya.
Nah itu kan ada undang-undang ITE-nya kan, pencemaran nama baik. Nah di pencemaran nama baik itu ada di pasal berapa ya? Pasal 27 ya? 27 Pasal ayat 23 ayat 3 ya, pasal 27. Jika ada yang menyampaikan pencemaran nama baik, maka dia akan dikenakan sanksi kan, dikenakan sanksi dan kena denda sekian ratusan juta ya kalau 1 tidak miliar salah. paling 1 gede. miliar, bayangkan ya. Kumpulin duit satu. Mendingan sampai itu kasih yayasan Iya. nanti ya. Nah, jadi ya harus ada efek jerah lah seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si korban ya, harus dilakukan si korban. Ini kan salah satu namanya cybercrime ya, cybercrime di mana ini adalah kejahatan yang menggunakan teks dan bisa mengambil data juga, mengambil data kita lalu disampaikan dengan keburukan-keburukan yang memang tidak pantas disampaikan secara di media sosial. Dan mungkin harusnya orang yang menjadi korban tersebut ya tidak usah terpancing gitu, tidak usah terpancing, netralisir saja, terima saja. Tetapi jika itu berarti kan yang baca bukan si korban sendiri ya, bukan, berarti kan banyak yang membaca. Pasti ada yang beberapa yang menerima informasi fitnah itu akan mengkonfirm lagi ke kita gitu sebagai korban. Ini apa benar apa enggak sih ya, gitu kan, pasti seperti itu. Udah abaikan saja. Jadi jawabannya abaikan saja, itu bukan ibu, bukan saya atau siapa deh gitu ya. Jadi harus seperti itu. Kalau kita diam saja akan menjadi pertanyaan kan, akan menjadi pertanyaan. Jadi kita sampaikan sama pihak yang konfirm aja ke kita. Ini benar nggak sih? Ya abaikan saja, itu bukan saya, bukan siapapun itu. Nah seperti itu. Jadi saya menetralisir seperti itu. Nah siapapun di antara teman-teman di luar sana yang mengalami hal demikian ya, ya netralisir dan jangan terpancing dengan pancingan teks-teks yang disampaikan secara frontal ya di media sosial. Menurut Mas Michael gimana? Kalau saya betul bahwa kamu kalau dihina di sosmed, misalnya si Justina A, B, C, D, gitu ya. Sejauh itu kemudian tidak mengganggumu, ya abaikan saja. Tapi kalau memang sudah menghina martabatmu sebagai manusia, negara kita punya instrumen hukum untuk bisa diurus. Tadi yang Ibu Sera bilang bisa dipidanakan. Undang-undangnya ada gitu ya, penghinaan itu ada jerat hukumnya gitu ya. Tetapi sejauh apa kemudian itu dianggap melecehkan atau menghina, ya kita lihat beberapa bulan lalu Presiden dibilang tolol gitu kan, menganggap bahwa ya nggak apa-apa kritik gitu ya. Ya tergantung Justina mau melaporkannya atau tidak begitu ya. Akan lain masalahnya kalau ada yang mendukung Justina lalu menganggap bahwa oh ini nggak boleh nih misalnya begitu kan dilaporkan. Tapi karena Justina sudah dewasa, ya yang dianggap sebagai laporan yang bisa diproses secara hukum adalah laporan yang dikehendaki oleh Justina sendiri gitu ya. Betul. Dan lain halnya juga kalau misalnya orang nge-X, nge-tweet, susah banget nge-X itu kayaknya negatif. Nge-X foto dalam tanda kutip foto tidak senonohnya Justina misalnya, walaupun Justina tidak mau melaporkannya kepada pihak kepolisian, tetapi karena itu tersebar sebagai alat bukti digital yang tidak senonoh, itu ada pasalnya juga, undang-undang pornografi, anti pornografi. Nah itu juga ada gitu ya. Jadi begini, di negara kita itu banyak sekali instrumen hukum yang bisa menjerat orang nggak sembarangan di sosial media. Artinya kita sekarang coba lihat HP masing-masing, semua sosmed ada kan, gitu kan? Saya punya X, saya punya Instagram, saya punya Facebook gitu ya. Tinggal milih mau nulis atau posting lewat apa. Tetapi ingat, jari-jarimu itu tuh dikontrol oleh kita. Bijak menggunakan 10 jari. Lalu ini Bu yang terakhir ya. Hal apa aja sih yang seharusnya lebih diperhatikan publik dalam menyampaikan kritik atau pendapat agar kita terhindar dari konflik-konflik itu?
Ya apa ya, jangan memancing dengan kata-kata yang mungkin melukai hati orang ya, karena itu akan jadi panjang kayak gitu ya. Kalau untuk hanya sekedar say hello saja, saya rasa kan wajar ya setiap saat sama teman atau sama relasi kita, tetapi intinya jangan memancing amarah dan pancing. Kadang-kadang kita bercanda aja jadi panjang kan kayak gitu, ataupun mungkin dengan ucapan atau simbol yang kita kirimkan juga ya, itu bisa mention ya, jadi kita kadang itu tersinggung, ada tipe gitu ya. Misalnya ada tanda love itu kan kita senang gitu ya, tandanya senang gitu, salah paham ya gitu. Terus ada tanda marah kayak gitu, tanda orang marah mukanya semua merah kayak gitu kan. Nah itu sudah tidak perlu disampaikan, saya lagi marah sama kamu loh kayak gitu, nggak perlu sampai disampaikan kayak gitu. Hanya dengan mention itu saja si orang sudah ngerasain, pasti dia balik lagi kan, oh kamu marah sama saya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah itulah hal-hal demikian kita perhatikan, jangan sampai saking canggihnya handphone kita ini ya, teknologi yang kita gunakan ini malah membuat pecah belah ya, kemudian konflik berkepanjangan, terus banyak musuh, nggak punya banyak sahabat dia sama itu ya. Karena sejatinya saya tambahin Ibu Sere gitu. Karena sejatinya komunikasi yang ideal itu adalah begini. Saya ketemu Valen, ketemu Justina, ketemu Ibu Sere. Ya, komunikasi yang ideal. Saya selalu nanti akan ngomongin soal Jürgen Habermas lagi gitu ya, bahwa kita kemudian tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan teknologi. Teknologi menyediakan kita gadget, handphone, apa saja. Dan kalau Valen dan Justina ikut kelas saya misalnya analisis dampak media digital, itu kan sudah belajar bahwa segala sesuatu yang konvensional itu kan diubah menjadi apa? Digital karena lahirnya internet gitu ya. Semua gara-gara internet. Ya, semua gara-gara internet. Dulu kita nonton TV, Bu Sere puterin tuh, mau cari RCTI, Metro TV kan antenanya. Sekarang kita nggak perlu lagi begitu, kita tinggal cari di YouTube. Dulu kita harus beli koran di pinggir jalan, sekarang kita tinggal buka HP, lihat kompas.com, tempo.co dan lain-lain begitu ya, nggak ada lagi koran. Maka juga sama, komunikasi yang dulu itu tuh begini idealnya, ketemu kita 8 mata, berapa mata? 16 mata ya, 2, 4, 6, 8 mata ini, kita ketemu 8 mata, sekarang nggak perlu lagi. Saya mau nyindir Ibu, nggak perlu di podcast ini, saya ketik aja di X gitu ya, Bu Sere begini. Maka yang perlu kemudian dilakukan adalah tadi yang Ibu bilang, kita filter, bukan adanya teknologi bukan kemudian membuat manusia menjadi manusia yang bebas sebebas-bebasnya. Ada hukum, ini kan mata kuliah hukum dan media pers, bahwa gerak gerik kita itu kontrol oleh hukum. Apapun teknologinya, manusia selalu dituntut untuk bertanggung jawab. Kalau udah kayak begitu udah kesimpulan ya. Terakhir, iya. apa mau nambah lagi? Udah. Next ya. Maka dari itu penting untuk bijak dalam memilih penggunaan kata-kata, dalam menyampaikan pemikiran. Diharapkan mengetahui batasan-batasan publik, situasi dan kondisi yang tepat menggunakan bahasa sindiran, sehingga menyindir bukanlah memicu timbulnya hubungan komunikasi yang tidak baik, perselisihan dan konflik. Cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada Bu Sere dan Mas Pito yang menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmunya bersama kami. Untuk teman-teman, sekian dulu dari kami. Sampai berjumpa di next podcast selanjutnya. Dan Bye. makasih ya. Terima kasih.